Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nafisa Aulia Sofiati. Saya Rana Kalistania. Halo, nama saya Rade Muhammad Iqmal. Nama saya Suneka Ramadhani. Nama saya Muhammad Rafidul Bubakar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jana Trili. Jadi di materi ini kita akan membahas nilai polinomial, kemudian teorema, bentuk umum, pengertian, operasi antar polinomial, kesamaan, dan contoh soalnya. Untuk slide ke-7 itu adalah pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bersifat tidak negatif dan bilangan bulat. Jadi bentuk umum polinomial ini ada an x pangkat n ditambah a n minus 1, terus ada nanti dilanjut dengan x dan pangkatnya n min 1 ditambah a n min 2 x n min 2 itu pangkatnya, terus juga ditambah a 2 x kuadrat, terus ditambah lagi a1 x pangkat 1, baru ditambah lagi a nya itu 0. Jadi untuk a itu koefisien, yang berwarna merah itu koefisien. Nah kalau yang warna hijau variabel, jadi x itu variabelnya. Nah n-2, n-1, 2 dan 1 nya itu pangkatnya. A0 itu yang di paling ujung itu konstantanya. Jadi keterangannya tuh di sini ada 3 jenis, yaitu koefisien, konstanta, dan variabel. Suku banyak. Pangkat tertinggi variabel pada suku banyak disebut dengan derajat. Kalau dari bentuk umum di atas, derajatnya adalah n. Karena n adalah pangkat tertinggi dalam variabel dari bentuk umum suku banyak. Oh iya, suku banyak itu variabelnya nggak harus satu ya, tapi juga bisa memiliki banyak variabel. Selain itu, variabel suku banyak nggak mesti dalam huruf x, tapi juga bisa y dan huruf-huruf lain. Contoh suku banyak pada slide 10 itu ada 8y pangkat 3 minus 20y pangkat 2 minus 17y minus 10. Itu memiliki 4 suku derajat. Suku banyaknya itu adalah 3, terletak pada 8y pangkat 3. Pengertian suku banyak. Nah, kalau kalian lihat dari di sini itu setiap suku banyak itu akan mengalami dari suku banyak di atas itu setiap sukunya akan digabungkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan variabel sebagai pembilang dan pangkat, misalnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Yang kedua, bukan merupakan suku yang terbatas. Contoh bukan suku banyak itu adalah pertama xy minus 3 plus 3y, karena pangkat variabel y itu bersifat negatif, dan kalau pangkatnya negatif itu gak boleh ya. Dibagi xy minus 2. Karena variabel berada sebagai penyebut dan pangkatnya itu bilangan bulat dan positif. Yang ketiga adalah akar dari 3x. Akar 3 dari 3x itu pangkat variabelnya itu x, bukan bilangan bulat. Jadi operasi antar polinomial itu suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan n, maka fx kurang lebih gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Fx gx adalah suku banyak berderajat m plus n. Yang pertama itu penjumlahan suku banyak. Penjumlahan antar koefisien suku-suku yang sejenis. Yang kedua, pengurangan suku banyak. Mengurangkan antar koefisien suku-suku yang sejenis. Dan yang ketiga itu perkalian suku banyak menerapkan sifat distributif. Bentuk umumnya seperti ini. Gx kali hx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d dikali ix pangkat 3 tambah jx pangkat 2 tambah kx tambah i. Hasilnya itu AIX pangkat 6 tambah AJ tambah BI X pangkat 5 tambah AK tambah BJ tambah CI X pangkat 4 tambah AL tambah BK tambah CJ tambah DI X pangkat 2 tambah CL tambah DG X tambah DL. Selain bentuk di atas, berlaku pula bentuk perkalian berupa X M sama dengan XN sama dengan XM tambah N. Terus yang keempat itu ada pembagian suku banyak. Menerapkan konsep pembagian bilangan bulat yang tidak harus atau menyisakan bilangan tertentu. Misalnya bilangan bulat 257 dibagi dengan 3 menghasilkan 85 dan menyisakan 2. Maka pembagian itu bentuknya dapat dituliskan seperti ini. 257 sama dengan 3 kali 85 ditambah 2. Atau secara umum dapat dituliskan dalam bentuk bilangan yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa.
Pada suku banyak, misalnya suku banyak berbentuk fx, kemudian pembagiannya px, dan didapatkan hasil hx, serta menyisakan sisa sx. Bentuk umumnya begini, fx sama dengan px dikali hx tambah sx. Ada 3 bisa dilakukan dalam pembagian suku banyak. Cara tersebut yaitu skema Horner, teorema faktor, dan teorema sisa. Jadi kesamaan polinomial dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dari penjumlahan. Diketahui fx sama dengan 2x akar 3 ditambah 5x akar 2 ditambah 9x ditambah 10, dan gx sama dengan 4x akar 3 ditambah 7x akar 2 ditambah 10x ditambah 5. Maka untuk menentukan nilainya, fx akan ditambah gx. Untuk bagian ini kita kelompokkan dulu variabel yang sama. Jadi 2 ditambah 4, 2 dalam kurung 2 ditambah 4 x akar 3 ditambah 5 ditambah 7 x akar 2 ditambah 9 tambah 10 x ditambah 10 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 6x akar 2 ditambah 12x akar 3, 6x akar 3 ditambah 12x akar 2 ditambah 19x ditambah 5, 15. Nah, habis itu pengurangan. Nah, diketahui ini juga rumusnya sama. Fx sama dengan 5x akar 3 ditambah 5x akar 2 ditambah 17x ditambah 10, dan gx sama dengan x akar 3 ditambah 2x akar 2 ditambah 10x ditambah 5. Maka nilai fx dikurang gx. Jadi pengurangannya di jumlah dan pengurangan dibalik. 5 dikurang 1 akar 3 ditambah 5 dikurang 2 akar 2 ditambah 17 kurang 10 ditambah x ditambah 10 kurang 5. Jadi jawabannya adalah 4x3 ditambah 3x2 plus 7x tambah plus 5. Itu jawabannya. Misalkan terdapat suku banyak seperti contohnya px sama dengan an xn ditambah an kurang 1 xn kurang 1 ditambah an min 2 xn kurang 2 ditambah seterusnya, dan suku banyak lainnya gx sama dengan bn xn ditambah bn min 1 x min 1 n min 1 ditambah seterusnya sampai plus b1x tambah b0. Nah, jika fx sama dengan gx, maka haruslah an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, a1 ditambah sama dengan b1, fx ada sama dengan gx. Disebut kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya satu memiliki derajat sama, dan kedua memiliki variabel dan koefisien yang seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan kanan. Pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai nilai polinomial. Nah, jadi di sini dia ada dua cara. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua ada cara Horner. Nah, jadi yang pertama itu dia dengan cara substitusi. Jadi kalau cara substitusi ini dia itu gampang, karena untuk cara substitusi ini dia cukup memasukkan nilai x yang sudah diketahui ke dalam soal. Untuk contoh yang pertama itu ada 4x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus 9. Diketahui x sama dengan 3. Jadi caranya itu adalah kita tinggal masukkan nilai x sama dengan 3 ini. Jadi 4 dalam kurung 3 pangkat 3 minus 2 dalam kurung 3 pangkat 2 plus 9. Jadi nanti hasilnya itu ada 99. Untuk soal yang kedua itu ada 7x pangkat 3 plus 6x kuadrat minus 5x plus 20 untuk x sama dengan minus 1. Nah, dia di sini juga tinggal dimasukin aja karena sudah diketahui x sama dengannya. Jadi 7 dalam kurung minus 1 tutup kurung akar pangkat 3 plus 6 dikali minus 1 pangkat 2 kemudian minus 5 dalam kurung minus 1 plus 20. Di sini hasilnya adalah 24. Nah, jadi untuk metode yang kedua ini dia bisa dengan metode Horner. Untuk lebih gampangnya aku punya soal. Nah, jadi di sini soalnya itu adalah tentukan hasil bagi dari 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 minus 6x kuadrat minus 5x plus 1 bila dibagi dengan 2x minus 1. Nah, kita di sini akan menggunakan cara Horner. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah yang akan dibagi ini 2x minus 1 ini kita ubah dulu. Jadinya dia x sama dengan 2x minus 1 sama dengan 0. Minus 1-nya pindah ruas jadi 2x sama dengan 1. Kemudian x 2-nya dipindah ruas juga jadinya setengah. Nah, terus kemudian kita buat tabelnya dulu. Dimulai dari yang depan. Jadi nanti dia itu pokoknya yang paling depan adalah harus pangkat tertinggi. Jadi ada 4. Kemudian kita urut ya. Jadi harus pangkat 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Karena dia di sini nggak ada pangkat 4, jadi kita tulis sebagai 0. Kemudian kita lanjut dengan plus 3. Selanjutnya dengan minus 6. Kemudian minus 5, dan yang terakhir adalah 1. Kita di sini akan dibagi dengan yang sudah kita cari tadi, setengah. Nah, lalu 4-nya ini dia turun ke bawah, kemudian 4 dikali setengah, hasilnya 2. 2 ditambah 0, hasilnya 2. Kemudian 2 ini nanti dikali dengan setengah lagi, hasilnya 1 ditaruh di bawah 3,
kemudian 3 ditambah 1 hasilnya 4, 4 kemudian dikali dengan setengah, hasilnya 2 ditaruh di bawah minus 6, kemudian minus 6 ini ditambah dengan 2, hasilnya minus 4, minus 4 dikali setengah, hasilnya minus 2, kemudian minus 5 ditambah minus 2, hasilnya itu minus 7, selanjutnya minus 7 dikali setengah. Nah, nanti minus hasil darinya ini dia ditaruh di bawah 1, hasilnya itu minus 7 setengah, jadi 1 plus minus 7 setengah hasilnya adalah minus 5/2. Nah, minus 5/2 ini adalah hasil dari sisa. Kemudian untuk hasil baginya, tinggal kita masukkan saja, kecuali yang minus 5 setengah ini. Jadi dia dimulai dari 4. 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat minus x minus 7. Nah, karena dia di sini ada angka 4 dengan 2 yang masih bisa diperkecil, jadi kita perkecil, kita bagi semuanya, bagi rata dengan 2. Hasilnya itu adalah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 minus 2 minus 7 setengah, minus 7/2. Ialah sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui sisa suku banyak atau hasil baginya. Nah, dalam pengertian suku banyak dimaksud pada pengertian teorema ini, terdapat bentuk umum seperti berikut. Fx suku banyak atau polinomial sama dengan Px pembagi suku banyak dikali dengan Hx hasil bagi suku banyak ditambah Sx sisa suku banyak. Nah, di sini contoh soalnya. Tentukan sisa hasil bagi Fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5 oleh x plus 2. Langkah pertama ini kita harus mencari pembuat 0 dari pembaginya. Nah, pembaginya ini kan x plus 2, kita jadiin x plus 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 2. Nah, sekarang substitusi nilainya ke substitusi nilai x sama dengan min 2 ini ke fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5. Nah, jadi f min 2 sama dengan min 2 kuadrat plus 3 kali min 2 plus 5. Min 2 kuadrat ini 4, di 3 kali min 2 ini min 6, dan plus 5 akan tetap plus 5. Jadi 4 dikurang 6 plus 5 sama dengan 3. Teori teorema. Yang pertama, teorema sisa. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya adalah sisa suku banyak sama dengan fk. Nah, yang kedua, jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan ax plus b, maka sisanya fx sama dengan f buka kurung min b dibagi a. Jika suku banyak fx derajat n dibagi dengan x min a dikali x min b, maka sisanya sx sama dengan fa dikurang fb dibagi a min b, x plus a dikurang fb dikurang b dikali fa dibagi a min b. Nah, di sini ada teorema faktor. Nah, misal fx adalah suatu suku banyak, x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Jadi jika x min k ini merupakan faktor dari fx, maka fk-nya ini 0. Jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor dari fx. Teorema faktor ialah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa 0. Nah, jika sisa pembagian suatu banyak ini ialah 0 atau tidak memiliki sisa, maka pembagi tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Nah, di sini ada contoh soalnya. Akan ditunjukkan bahwa x min 1 merupakan faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 3x min 1 menggunakan teorema faktor. Nah, di sini lagi-lagi kita harus mencari pembuat 0 dari pembaginya. Pembagian ini x min 1 sama 0, jadi x sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke fx yang tadi. F1 sama dengan 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurang 1. Nah, jadi 1 pangkat 3 itu 1, 3 dikali 1 kuadrat itu min 3, plus ditambah 3 kali 1 itu 3 dikurang 1. 1 dikurang 3 ditambah 3 dikurang 1, jadi hasilnya 0. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa x min 1 itu merupakan faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 2x plus 3x min 1.